Al-Fatihah Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya Allah yasbi rasulillah jema'i nusus dan rasadatina. Hormati dan saya muliakan Ustaz Selamat Pak Arif beserta para keluarganya. Pertama kita bersyukur kepada Allah sore hari ini Allah kumpulkan di majlis ini dalam rangka buka puasa bersama sekaligus berdoa serta santunan yatim. Mudah-mudahan kumpulnya kita di acara ini menjadi wasilah turunnya rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, atas nama pimpinan majelis pertama mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di acara tahunan kita setiap bulan Ramadan, yaitu buka puasa bersama dengan anak yatim sekaligus santunan. Mudah-mudahan kehadiran anak sekalian menjadikan tempat ini menjadi tempat yang makin berkah dan tempat yang dicintai oleh baginda Rasulullah SAW. Siapa di sini yang mau masuk surga? Siapa yang mau jadi anak hebat? Siapa yang mau jadi anak soleh? Siapa yang mau jadi anak ayam? Masalah ayam. Ya semuanya kita pengen tinggal di surga. Mau nggak disayang sama Allah? Siapa yang mau disayang sama Allah? Tangan siapa di sini yang mau masuk surga? Siapa yang mau disayang Allah? Siapa yang mau ketemu sama Allah? Siapa yang mau disayang Rasulullah? Siapa yang mau ketemu sama Rasulullah? Siapa yang mau disayang malaikat? Siapa yang mau ketemu malaikat? Mana mau ketemu sama malaikat? Malaikat Israel. Mau nggak? Maksudnya tadi 6 surat nama binatang, 6 surat nama nabi, 4 surat huruf hijaiyah, 1 lagi surat nama orang jahat. Jadi ada berapa? 17. Gampang nggak? Siapa di sini yang mau masuk surga dengan Al-Quran? Siapa di sini yang pernah pergi ke kebun binatang? Siapa yang pernah lihat gajah di kebun binatang? Siapa yang pernah lihat harimau di kebun binatang? Siapa yang pernah tidur di kebun binatang? Teman-teman tahu semut ya? Tahu semut? Semut binatang yang kecil apa besar? Kecil apa besar? Semut binatang yang kecil. Dan semut ini diabadikan jadi nama surat dan ada kisahnya di dalam Al-Quran. Jadi teman-teman, Al-Quran itu luar biasa, banyak cerita-cerita, kisah-kisah, bahkan tentang binatang pun ada diceritakan sama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya semut. Mau dengar gak cerita semut sama Nabi Sulaiman? Mau? Siap, lomba duduk yang rapi. Mulut dikunci, kuncinya taruh di kantong. Ya, ini adalah kisah tentang Nabi Sulaiman. Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Naml. Surat apa? An-Naml. Nabi Sulaiman adalah putra dari seorang nabi juga, namanya ayahnya Nabi Daud alaihi salam, mewarisi kerajaan. Nabi Sulaiman itu kerajaannya luas banget teman-teman. Nabi Sulaiman juga saking kaya rayanya, kalau bikin jalan bukan dari aspal, bukan dari semen, bukan dari kerikil, bukan dari batu, bukan dari pasir. Tahu nggak bikin jalan dari apa? Dari emas.
Jalan dibikin dari emas. Saking kayanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan punya kendaraan yang sampai sekarang belum ada yang bisa menguasai. Apa tahu nggak kendaraan? Paling hemat, nggak perlu isi bensin. Apa? Hah? Kendaraannya tahu nggak apa? Angin. Gimana cara naik angin? Kayak Superman kali ya, tapi juga belum tahu. Tapi dikisahkan Nabi Sulaiman itu kendaraannya angin, jadi dia bisa berpergian ke tempat yang jauh sekalipun. Dan Nabi Sulaiman punya pasukannya banyak. Dan hobinya Nabi Sulaiman tahu apa? Hobinya adalah jalan-jalan. Siapa di sini yang hobinya jalan-jalan? Ke gunung, ke pantai, ke hutan, atau ke kebun binatang? Taman safari, dunia fantasi, Ancol, atau kampung rambutan? Kayaknya kampung rambutan rekreasi. Teman-teman, tapi Nabi Sulaiman jalan-jalannya bukan karena piknik, tapi karena ingin berdakwah. Ngapain? Ngajak orang semua untuk menyembah kepada Allah. Disiapkan pasukan. Pasukan Nabi Sulaiman ini bukan cuma manusia, binatang dan hewan. Bahkan Nabi Sulaiman punya pasukan yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Dari golongan apa? Dari golongan jin. Di sini ada yang pernah lihat penampakan jin ya? Belum pernah ya? Kami pernah lihat penampakan jin. Kan pagi-pagi itu gelap tuh, mau sholat subuh, buka kamar, pergi ke kamar mandi, tiba-tiba bilang. Begitu buka pintu kamar mandi, kami lihat penampakan jin. Tahu nggak yang kami lihat apa? Celana jin mau dicuci. Itu dia penampakan jin yang pernah kami lihat. Teman-teman, Nabi Sulaiman itu suatu ketika pergi ke tempat yang sangat jauh sekali. Maka dia siapkan pasukan semuanya berkumpul. Kita akan pergi ke sebuah negeri yang sangat jauh untuk mengajak manusia untuk menyembah kepada Allah. Kalian semua sudah siap? Cuma satu, padahal pasukannya banyak. Sudah siap? Yang sebelah sini sudah siap? Sini sudah siap? Siap, gerak. Maju, jalan. Bahasanya panjang. Nah, teman-teman, ketika pasukan Nabi Sulaiman itu ingin melewati sebuah lembah, ternyata di lembah itu ada semut-semut sedang mencari. Teman-teman pernah lihat semut gak? Semut kalau cari makan sendiri-sendiri apa gotong royong? Kalau ngangkat makanan sendiri-sendiri apa bersama-sama? Dari semut kita belajar tentang saling membantu. Semut-semut itu kira-kira bisa mendengar apa enggak, teman-teman? Bisa enggak? Jawabannya bisa. Semut yang lagi bekerja itu, yang lagi mencari makanan, yang sedang mengangkut makanan bareng-bareng, tiba-tiba mereka mendengar suara pasukan Nabi Sulaiman yang banyak itu yang akan mendekati lembah di mana mereka sedang mencari makan. Semut-semut mulai ketakutan. Tolong! Ada semut yang udah tua. Teman-teman, kenapa semut itu ketakutan? Mereka binatang yang kecil, yang gak pernah dilihat sama manusia. Mereka takut, jangan-jangan nanti pasukan Nabi Sulaiman akan menginjak mereka sampai mati. Tiba-tiba ada satu semut naik ke tempat yang paling tinggi. Dia bilang semut-semut yang lain, kira-kira bilangnya gini. Semut-semut, ayo segera masuk ke dalam sarang. Sebentar lagi tentara Nabi Sulaiman akan lewat. Kalau kalian tidak masuk, nanti kalian bisa terinjak tanpa mereka sadar. Ayo masuk. Semutnya udah teriak paling kencang tuh. Kita bisa dengar nggak kira-kira? Nggak bisa. Pasukan Nabi Sulaiman juga nggak bisa dengar kan? Mereka terus jalan. Semut-semut makin panik karena tentara Nabi Sulaiman makin dekat dengan lembah tempat mereka mencari makan. Yang udah tua. Teman-teman semua, masya Allah. Untungnya, alhamdulillah, ya, di antara seluruh pasukan Nabi Sulaiman ada satu orang yang bisa mendengar teriakan semut itu. Siapakah dia? Dialah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi punya pertanyaan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman ketika mendengar teriakan semut itu? Apa? Kamu namanya siapa? Hah? Siapa? Yuli.
Ya, benar kata dia. Tahu gak jawabannya apa? Jawabannya tersenyum dan tertawa. Nggak percaya? Buka Al-Quran surat An-Naml ayat 19. Habis tersenyum dan tertawa terus Nabi Sulaiman apa? Berdoa. Tahu nggak doanya apa? Ini doanya hebat. Kami bacain terjemahannya ya, karena kami bukan ustadz jadi kami nggak hafal. Kami bacain terjemahannya. Jadi doanya begini, ya Allah berikan aku ilham supaya aku bisa bersyukur kepadamu karena telah Engkau berikan banyak nikmat kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, agar aku bisa melakukan banyak kebajikan. Kenapa Nabi Sulaiman doanya supaya pandai bersyukur? Kan udah kaya raya, kan udah punya harta banyak. Kenapa doanya pandai bersyukur? Tahu nggak kenapa doanya? Tahu nggak kenapa? Karena ternyata kenapa Nabi Sulaiman ingin supaya pandai bersyukur, karena di Al-Quran juga banyak diceritakan raja-raja kaya raya tapi nggak pandai bersyukur, bahkan sombong, bahkan ada yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Siapa dia? Fir'aun. Di surat An-Nazi'at apa katanya? Anna rabbukul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Karena sombong, nggak bersyukur, mengaku dirinya sebagai Tuhan, akhirnya Allah hukum Fir'aun. Diapain teman-teman? Ditenggelamkan di laut merah, belum. Ada juga orang kaya di zaman Nabi Musa, banyak banget hartanya, sampai kunci gudangnya aja dipegang sama orang yang badannya kuat. Tapi dia sombong, gak bersyukur. Dia bilang apa? Aku kaya raya karena rajin bekerja, rajin belajar, bukan karena Allah. Siapa dia? Namanya Korun. Karena sombong, gak bersyukur, dihukum sama Allah, diapain? Tahu gak teman-teman? Dikirim gempa bumi. Seluruh harta dan rumahnya masuk ke dalam tanah, terkubur. Sampai sekarang orang kalau lagi mencakur, nemu harta disebutnya harta apa? Jangan-jangan masih punya si Korun. Iya benar. Ada lagi teman-teman di dalam Al-Quran raja yang sombong. Dia punya kerajaan luas, punya harta banyak, tapi Tuhannya bukan Allah, Tuhannya patung-patung berhala. Diingetin sama seorang nabi namanya Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, wahai Tuhan raja, yang menghancurkan patung-patung ini bukan saya, tuh patung yang paling besar. Kata raja, nama rajanya tahu siapa? Raja Namrud. Kata Raja Namrud, hei Ibrahim, mana ada patung bisa jalan memukul patung yang lain? Kata Nabi Ibrahim, nah kalau nggak bisa jalan kenapa harus disembah? Nabi Ibrahim malah diikat, dimasukin penjara, terus dimasukin di ketapel raksasa teman-teman, terus dilempar. Ke dalam api yang menyala-nyala. Tapi terbakar gak Nabi Ibrahim? Enggak. Kenapa? Karena ditolong sama Allah. Apinya jadi panas apa jadi dingin? Jadi dingin, kayak pakai AC. Terus Raja Namrud diapain sama Allah? Dihukum sama Allah, tahu nggak diapain teman-teman? Ada yang tahu diapain? Dikirim nyamuk, tapi nyamuknya cuma satu. Masuk ke dalam hidup, tinggal di dalam kepalanya Raja Namrud. Setiap hari nyamuk itu memakan otaknya Raja Namrud. Sakit nggak tuh? Sakit. Digaruk-garuk nggak sembuh, dipukul nggak sembuh. Akhirnya Raja Namrud bilang sama pengawalnya, pengawal, iya Tuan Raja, kepalaku sakit. Terus tolong dipukul. Hah? Beneran? Hah? Pakai apa Tuan Raja? Pakai sendal. Hah? Pakai sendal teman-teman. Tahu nggak sendalnya bukan sendal swallow yang ada di depan kita. Kalau dulu sendal dibuat dari apa? Dari kayu yang keras. Setiap hari kepalanya Raja Namrud dipukul sama sendal yang keras. Tahu nggak berapa lama dipukulnya? 400 tahun. Setiap hari kepalanya dipukul pakai sendal sampai benjol-benjol. Udah nggak tahan lagi, dia bilang, pengawal, ya Tuan Raja, sendalnya udah tipis. Ganti. Pakai apa? Pentungan besi. Hah? Pakai pentungan besi. Dipukul sama anak buahnya sendiri. Kira-kira kepalanya hancur nggak? Hancur. Siapa di sini yang cinta Al-Quran?
Siapa yang mau rajin baca Al-Quran? Siapa yang mau ikut menghafal Al-Quran? Siapa yang mau hafal Quran 30 juz? Siapa di sini yang mau memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya dengan Al-Quran? Masya Allah. Kami doain supaya yang katakan tadi semuanya hafal Al-Quran. Amin. Terus teman-teman, satu lagi. Tadi Nabi Sulaiman itu seorang raja yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kekuasaannya luas sampai, kalau dulu nih kekuasaannya Nabi Sulaiman itu sampai negeri Syam. Tahu nggak negeri Syam itu sekarang jadi negara apa aja? Lebanon, Suriah, Jordania, sama satu lagi Palestina. Dulu aman, Nabi Sulaiman memimpin negeri Syam aman, rakyatnya disayang. Jangankan rakyat, semut aja disayang, nggak jadi diinjek. Padahal semut binatang ya kecil. Terus sekarang apa kabar Palestina? Sekarang terjadi apa di sana teman-teman semua? Dijajah oleh siapa? Tentara Zionis Israel. Apakah mereka beriman kepada Allah? Apakah mereka semuanya sayang sama rakyatnya? Sama manusia di Palestina? Tidak. Mereka sekarang menjajah saudara-saudara kita di Palestina. Kasihan teman-teman. Teman-teman kasihan nggak Palestina? Kasihan nggak? Mau bantuin nggak? Mau doain nggak? Teman-teman, kami lihat di media sosial, di sana itu udah nggak bisa dapat makanan lagi, sampai mereka sekarang makannya apa? Rumput dimakan nggak? Enak, tapi udah nggak ada makanan lagi. Mereka makannya rumput. Dan hebatnya anak-anak di Palestina itu, walaupun mereka udah jadi yatim, akhirnya sudah menjadi syuhada. Ibunya udah nggak ada juga yatim piatu. Mereka udah nggak punya sekolah, nggak punya masjid, sudah hancur sama tentara Zionis Israel. Tapi anak-anak di Gaza Palestina itu mereka nggak mau keluar dari tempat kelahiran mereka. Tahu nggak kenapa? Mereka bilang ini tanah air kami. Sama kayak dulu Belanda menjajah Indonesia. Terus kata orang Belanda, pergi aja sono kalau mau dijajah. Kita mau pergi nggak? Mau pergi. Palestina gitu juga. Tapi apa yang bikin anak-anak Palestina itu hebat? Walaupun mereka kelaparan, walaupun mereka miskin, walaupun mereka sudah dijajah oleh tentara Zionis Israel, mereka nggak mau pergi dari Palestina. Apa yang bikin mereka kuat? Karena mereka selalu membaca Al-Quran. Siapa yang ingin jadi anak hebat seperti anak-anak Palestina? Mereka kuat loh. Mereka puasanya mungkin bisa jadi gak sahur karena gak ada makanan. Tadi siapa yang sahurnya pakai sayur, pakai ayam, pakai tempe, pakai jengkol. Semuanya masih bisa makan teman-teman, tapi di Palestina nggak bisa. Baik, terakhir ya, kita tonton sama-sama semua. Siapa di sini yang ingin menjadi penghafal Al-Quran? Siapa di sini yang ingin mencintai Al-Quran? Siapa di sini yang ingin menebar manfaat dengan Quran? Kita ulang doa sekali lagi ya, sama-sama. Angkat kedua tangannya, kita doa. Ini bulan puasa, ini di tempat yang mulia, di musola. Kemudian ini juga bulan Ramadan, kalian semua puasa. Terus ini menjelang buka puasa, insya Allah doanya dikabulkan Allah. Angkat kedua tangannya, sama-sama kita baca doa. Doa kemuliaan Quran. 1, 2, 3. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
وقنا عذاب النار